Ya, shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf untuk keterlambatannya karena saya gangguan jaringan yang luar biasa. Ini sudah beberapa provider saya gonta-ganti, tapi belum bisa dapat sinyal yang bagus. Dan mohon maaf juga belum bisa live di YouTube karena jaringan ini. Jadi nanti akan menyusul, kita akan upload ulang karena sudah kita record. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang sungguh luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami merasakan Kau sangat baik bagi kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau datang untuk menaikkan syukur kami. Pujian kami, bahkan penyembahan kami. Sebab Engkau Allah Tuhan kami. Terima kasih Bapa, percaya Engkau sudah hadir untuk kami semua di sini yang siap untuk bersatu di dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik dengan segala hormat, dengan segala kasih kami di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kemana kami dapat pergi Tuhan, menjauhi roh-Mu yang suci, karena Engkau dekat dengan kami dan Engkau sahabat kami. Kemanakah
buat anugerah kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah datang buat kami, jadi penolong buat kami. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
pengorbananmu, buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau berbicara lebih lagi Tuhan buat kami. Jadi rema dan kekuatan buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini. Kami serahkan Tuhan pagi ini dalam tangan-Mu sampai pada akhirnya. Kau yang beracara lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih saudara. Pak Kusbandi dan Bu Syani. Ya, shalom pagi Bapak Ibu Saudara. Semangat pagi. Sukacita kita pagi hari ini ya. Kita belajar merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara, saya ingat pada waktu kecil dulu ya, kita punya saudara juga di Belanda, tinggal di Belanda. Jadi kalau mau komunikasi dulu itu hanya lewat surat yang dikirim kantor pos macam-macam ya untuk komunikasi. Ya, bahkan zaman dulu pun komunikasi telepon itu masih pakai telepon yang diputar itu kan, baru bisa nyambung. Ya, makin bertambahnya zaman ya, teknologi sekarang makin canggih. Nah, sekarang ini komunikasi pun bisa secara langsung seperti ini, face to face. Zaman dulu mana bisa, sulit. Ya, bahkan mau menyampaikan sesuatu itu harus nulis di kertas, baru bisa dikirim, disampaikan. Oh iya, nanti tunggu balasan sekian hari, ya baru terima. Jadi sekarang ini betapa mudahnya komunikasi. Nah, saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita ini juga sama, saudara. Bahwa kita itu nggak bisa kalau tidak komunikasi dengan Tuhan. Jadi hidup kita ini memang benar-benar bergantung supaya bisa komunikasi terus dengan Tuhan. Seperti tadi ini ya, waktu koneksi ini buruk ya, nggak bisa, terputus. Wah, bingung setengah. Wah, luar biasa bingungnya. Koneksi. Saya merasakan di sini menggambarkan bahwa kalau hidup kita sampai putus hubung dengan Tuhan, seperti apa? Seperti apa? Gak bisa, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan ini harus connect terus. Setiap waktu. Tanpa Tuhan terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, wah, saya seperti seorang kebingungan, saya seperti orang yang nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, kita mesti bisa merasakan, kita mesti mau supaya hidup kita ini benar-benar dijaga, supaya terkoneksi terus dengan Tuhan. Nyambung. Nah, kalau terkoneksi seperti ini, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita bisa sudah mendapatkan sesuatu apa yang Tuhan mau. Nah, kalau hubungannya putus ya gimana kita bisa tahu? Karena nggak ada koneksi. Ya. Mari saudara, kita menjaga hubungan kita terus dengan Tuhan. Nggak bisa terlepas. Lewat doa, lewat pujian kita, penyembahan ini yang dilakukan terus. Jadi pujian, penyembahan, doa ini dilakukan bukan pada saat kita diberkati Tuhan, bukan pada saat juga
Kita sedang dalam keadaan yang terjepit, baru kita cari Tuhan. Ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita mendoakan, kita berdoa, kita pujian, penyembahan. Itu benar-benar karena kita mengasihi Tuhan dulu. Ini yang pertama. Saya mau supaya kita mempunyai cara yang berbeda sekarang. Ya, tidak lagi dengan cara apa? Sesuatu yang berbeda. Sesuatu saya rindu bahwa saudara dan saya melakukan segala sesuatu ini karena kita mengasihi Tuhan. Ini yang harus menjadi prioritas saudara dan saya. Yang dulu prioritasnya mungkin lain. Datang cari Tuhan, hanya Tuhan aku perlu ini, perlu itu. Tuhan tolong aku ini itu. Tetapi saya mau supaya kita kembali ke kasih mula-mula dan kita mengatakan aku datang cari Tuhan karena aku mengasihimu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saya mengajak saudara dan saya, kita datang cari Tuhan karena kita mengasihi. Yang kedua, kita datang cari Tuhan karena kita menghargai Dia, bahwa Dia adalah Allah, Tuhan, Tuhan kita. Bukan menghargai Tuhan itu sekedar seorang penolong untuk kita. Itu enggak salah. Tapi saya mau kita mempunyai satu prioritas di dalam menghargai Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan hanya sebagai penolong, kita akan menuntut hanya sebagai penolong. Nanti kalau doa kita, Tuhan tolong aku ini itu, ternyata saudara belum disembuhkan, dan saudara pakai jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, ternyata doamu belum dijawab, saudara bisa kecewa. Saudara bisa kecewa. Tetapi kalau saudara engkau datang karena aku mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Karena engkau mengasihi. Engkau mau beribadah karena engkau mengasihi Tuhanmu. Saudara mau memberikan korban waktu, korban uang, korban tenaga, korban apapun karena engkau mengasihi Tuhan. Ingat saudara, saya ingin supaya kita semua ini menjadi dieta ini khususnya, dan saudara-saudara semua yang mendengar ini harus menjadi satu pribadi anak-anak yang berbeda. Saya mengalami, saya mengatakan ini karena saya mengalami. Selama ini saya salah. Saya menjadi orang Kristen, saya menjadi anak-anak Allah, hanya bisa menuntut Tuhan. Hanya bisa menuntut Tuhan. Saya tidak mau mempunyai gaya kerohanian yang seperti ini lagi. Tidak mempunyai gaya kerohanian yang seperti ini lagi. Tapi gaya kerohanian yang berbeda. Because I love him. Aku mengasihi dia. Amin. Kenapa saudara? Dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Katakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya mau membaca di sini, merenungkan di sini, bukan kasihilah Tuhan penolong. Ya benar, Tuhan Yesus penolong kita. Ya, saya setuju. Semua percaya Yesus adalah penolong. Tetapi saya mau gaya rohani yang berbeda. Kasihilah Tuhan Allahmu sebagai Allah, Tuhan atas hidup kita, dengan segenap hati. Segenap hati kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan menjadikan Tuhan, waktu kita menjadikan Tuhan sebagai tambal butuh. Pada saat butuh, nongol, datang, cari Tuhan. Kalau udah nggak butuh, ya nggak tahu kemana. Nah, ini kerohanian yang seperti ini, saudara. Jangan lagi ada di dalam hidup kita. Tetapi kita benar-benar, aku mengasihi Engkau Yesus sebagai Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Jiwa ini apa? Terdiri dari apa? 3. Saudara mesti ingat, saya selalu katakan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Itu isinya jiwa. Jadi saudara, kita mesti mengasihi Tuhan itu dengan segenap pikiran kita. Kepada Tuhan, pikiran Yesus. Ya. Kehendaknya bukan lagi kehendak kita. Kehendak Yesus. Ya. Perasaan kita pakainya perasaan Yesus. Misalnya, ada orang yang menyakiti kita. Perasaan kita apa? Benci. Perasaan kita bisa jengkel. Tapi saudara mau pakai perasaan Yesus yang mau mengampuni. Nah, kita di sini nih, mari renungkan 2 hal ini dulu. Mari renungkan ini. Pertama, apakah saudara, koreksi ya, apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati? Mari koreksi dengan jujur. Apakah kita ini sudah mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kita? Kita melayani Tuhan, apakah dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, ataukah ada udang di balik rempeyek? Ataukah ada apa? Ya, Wenang senyum-senyum karena suka membuatin rempeyek. Buat saya enak sekali rempeyeknya. Waduh, ya. Jadi melayani Tuhan pun ini perlu dengan kasih segenap hati. Ya. Bukan untuk cari kekayaan, bukan untuk cari harta, bukan untuk memperkaya diri supaya diri kita terkenal, supaya pengikut kita banyak. Enggak, tapi benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, jangan kalau nggak dapat PK, mukanya suram, atau enggak PK-nya kurang banyak, sedikit, ya jadi nesu. Wah, ini gaya kerohanian yang seperti apa? Ya. Wow, pemain udah mikirnya PK, ya ampun. Saya nggak mau.
Saya mau belajar. Karena Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Apa sebenarnya kita nggak lain? Nggak lain. Tapi karena Tuhan mau mengasihi kita dulu yang luar biasa. Ya saudara, mari kita mempunyai iman yang berbeda sekarang. Kita mempunyai respon yang berbeda sekarang. Yang semua bergabung di EFTA ini khususnya, ayo, saya rindu saudara mempunyai respon yang berbeda. Saudara mempunyai sikap hati yang berbeda. Saudara tidak lagi orang yang mudah putus asa. Saudara tidak lagi mudah orang-orang yang menjadi orang yang mudah kecewa. Saudara terbentuk di sini supaya saudara tidak lagi menjadi orang yang mudah sakit hati, kebencian, tetapi saudara menjadi satu pribadi yang berbeda di sini. Itu yang saya terus mau sampaikan, supaya saudara mempunyai pribadi yang berbeda di sini. Saya melayani di sini bukan untuk show, supaya saya kelihatan hebat, dipakai Tuhan. Oh, bukan itu. Supaya saudara mengalami mujizat-mujizat Tuhan, bukan itu. Tetapi kerinduan saya dengan saudara ini supaya kita bersatu, kita saling melengkapi, saling mengisi, supaya satu tujuan, supaya kita semua sampai dan pasti masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang saya mau. Nah, bagaimana kita bisa menuruti firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tunduk? Bagaimana kita bisa nurut sama Tuhan kalau kita nggak mengasihi Dia? Tak bisa. Kita hanya lahir dari kecil sampai nanti mengakhiri hidup hanya bisa menjadi seorang yang menuntut Tuhan. Aku mau ini, Tuhan tolong. Saya tidak mau lagi. Saya berharap kita semua tidak mau menjadi orang-orang percaya yang seperti ini. Mentalnya saudara dan saya harus berubah. Saudara harus menjadi mental pemenang. Amin. Bukan lagi mental yang cara lama. Aduh, kalau sedikit masalah ngomel sama Tuhan, aduh, kecewa, meninggalkan Tuhan. Ini mental kuno, dibuat. Tapi ketika ada masalah, saudara punya mental yang baru. Ya, ada apa-apa. Aku percaya di balik ini ada rencana Tuhan. Kan gitu. Loh, ini bukan ngayam-ngayam, ngadem-ngadem hati saudara, bukan. Beneran, tapi saudara kalau mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, itu beda. Saudara tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau menjadikan Tuhan itu seorang sebagai penolong, nanti ujung-ujungnya begini. Aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku sudah rajin bangun pagi. Kenapa ya doaku nggak dijawab Tuhan? Kenapa ya? Lalu kapan ya? Aku sudah beli persembahan ke gereja, banyak lagi. Aku sudah kasih hamba-hamba Tuhan sekian banyak. Aku sudah memberikan apa segala-galanya untuk Tuhan, katakan. Lah kok doaku nggak dijawab? Kita akan terus menjadi pribadi yang bisa menuntut. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sekalipun diterjang badai, respon dan sikap kita masih berbeda.
Yang setuju katakan amin. Yang mau benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, yang sungguh-sungguh engkau yakin, percaya, mau, katakan amin. Kan gitu. Sorry saudara, sorry. Saya mengasihi saudara-saudaraku semua. Sangat mengasihi. Karena saya mental kita ini mental pemenang. Saudara mesti jangan lagi mental-mental yang aduh, gampang, sedikit masalah hilang, sedikit masalah nggak tekun doa, sedikit masalah nggak tekun lagi ibadah. Ini akan terus-terusan menjadi gaya hidup yang nggak benar. Yang kita harus berubah. Saya katakan di awal, kalau sampai kita terputus koneksi dengan Tuhan, seperti layang-layang yang putus. Harusnya pada saya waktu masih kecil ya, suka main layang-layang. Maklum orang desa nggak ngerti mainan teknologi. Jadi mainan saya dulu layang-layang. Nah kalau layang-layang putus ini gimana saudara? Nggak tahu kemana kan? Kenapa? Hilang koneksi dengan kita kan benangnya ini, ya. Tapi kalau ada benangnya kan bisa kita atur. Tapi kalau udah putus, wah nggak tahu kemana. Hidup kita sama. Sampai putus hubungan dengan Tuhan, saya yakin hidup kita melayang-layang nggak tahu kemana, nggak ada arah. Nah, kita mempertahankan, walaupun masalah pada hidup kita harus tetap mempertahankan untuk terus terkoneksi. Kita mesti berseru sama Tuhan. Tuhan, di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8. Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ya, dan Tuhan itu apa saudara? Dekat dengan orang yang mau berseru. Sekali lagi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Siapakah teladan terbaik kita? Tuhan Yesus. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Oleh sebab itu katakan, lah sabar itu sampai kapan? Nah kita harus mesti belajar seperti Tuhan Yesus. Panjang sabar. Ya. Kasih itu panjang sabar. Nah sebelum itu saudara, bicara kasih seperti kasih Tuhan. Kasih itu tidak pernah menuntut. Kasih itu mau menerima. Ya. Jadi kita harus mesti bersyukur.
belajar bersyukur, menerima. Di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi yang menghambat semua ini sebenarnya ada dosa di dalam diri kita. Ini yang membuat satu pemisah antara Tuhan dan kita. Inilah yang membuat pemisah kuasa Allah, rencana Allah. Supaya saudara dan saya terus lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus seluruhnya. Tidak ada lagi batasan-batasan, hambatan-hambatan, sampah-sampah yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita hargai Tuhan. Dari perkataan kita dengan Tuhan. Hargai Tuhan dengan sikap hati kita. Sikap hidup kita. Menjaga tubuh ini juga menghargai Tuhan. Jangan bawa tubuh ini sesuatu yang gak benar. Kita belajar menghargai Tuhan itu bukan sebagai dokter. Jangan hargai Tuhan hanya sebagai dokter. Kalau sakit Tuhan tolong. Kalau sembuh nggak tahu. Kalau sakit Tuhan nanti, kalau sembuh aku mau melayani Tuhan. Tuhan nanti kalau aku disembuhkan dapat mujizat, aku mau bangun gereja. Tuhan nanti kalau aku sembuh, aku mau deh menyerahkan seluruh apapun. Ingat, jangan hargai dia sebatas dokter. Menjadikan penolong. Tetapi menghargai Yesus tidak hanya sebagai penolong. Pada saat kesulitan, baik dalam keuangan, keluarga, sakit penyakit, apapun itu. Jangan jadikan Yesus kita hargai sebatas itu. Tetapi menghormati dia, menghargai dia sebagai Allah. Menghargai dia sebagai Allah, pribadi Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kalau nggak diciptakan, nggak ada. Dan kita mesti menghargai sama pencipta kita. Ya, ini penting. Jangan nggak menghargai Tuhan, jangan nggak menghormati Tuhan. Allah, sekali lagi terus tanamkan, dia itu Allah. Tanpa Allah, tanpa dia, saudara pribadi nih, kita tuh siapa? Tanpa Tuhan Yesus, Alkitab, nggak mungkin ada keselamatan. Tidak akan mungkin. Jadi memang saya akan membawa saudara ke dalam satu tujuan. Masuk dalam kerajaan Allah. Saya akan membawa saudara
untuk mempunyai mental yang berbeda sekarang. Saya akan berusaha membawa saudara untuk mengasihi Tuhan itu benar-benar sebagai Allah, bukan dokter. Saya akan mengajarkan ini terus. Saya akan selalu mengingatkan ini terus. Tanpa kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita gagal. Mental kita akan terus seperti itu. Tapi kalau saudara kau percaya kau mengasihi Tuhan Allah, Dia pencipta kita. Dan kalau kita mempunyai hubungan yang karib, bergaul dengan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Oh ya jelas, kita barengan sama pencipta kok. Betul tak? Kita barengnya kan sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi mari kita belajar menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Orang yang mengasihi kan, wah rindu. Oh ya, kayak buat nih tadi ya, belum bisa masuk semua. Saya juga diributi. Kenapa nggak bisa masuk? Ya saya ada pasar jaringan. Ya dia saya cari dulu. Dia nggak mau kehilangan momen-momen di morning prayer. Dan saya percaya saudara-saudara juga diberkati di morning prayer. Amin. Ya kan? Ada kenapa rindu mau sesuatu, mau ketemu satu pribadi Tuhan. Saya percaya kita semua di sini yang bergabung di morning prayer di Yetam ini, saya rindu kita semua ini menghargai Tuhan Yesus karena mau kangen, mau ketemu Tuhan. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ya saya diberkati di morning prayer. Iya, terima kasih. Karena morning prayer ini sebagai wadah, satu tempat untuk kita bersekutu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Dia. Morning prayer ini bukan satu wadah persekutuan untuk Tuhan hanya mencari Tuhan sebagai penolong. No. Dan Tuhan juga lihat kesetiaan kita. Mari kita tutup dengan satu pujian Pak Kusbandia, tolong bisa yang saya harapkan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk
diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Saudara, kita rindukan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kita cari Dia untuk menyenangkan hatinya. Kita cari Tuhan untuk mengungkapkan isi karena kita mengasihi Tuhan. Tanamkan, jangan sampai kehilangan kasih mula-mulamu dengan Tuhan. Walaupun banyak masalah, banyak badai hidup, jangan biarkan kasih mula-mulamu hilang. Tapi justru supaya bisa lebih intim dengan Bapa. Mari saudara, rindukan. Walaupun badai yang terus menerpa, tapi kita merindukan supaya kita terus berjalan di dalam kasih-Nya Bapa. Kita menghargai Tuhan Yesus sebagai Allah kita, bukan yang menghargai sebagai dokter saja dalam hidup. Tapi kita benar-benar menghargai Dia sebagai Tuhan Allah dalam hidup kita. Dan kita terus berjaga, jangan sampai terlepas hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai lepas. Jangan sampai karena luka hati, sakit hati, kecewa, apapun yang terjadi, jangan sampai tawar hati dengan Tuhan. Jangan sampai tawar hati dengan Tuhan. Tapi justru bisa lebih lagi mengasihi Yesus. Rindukan, rindukan, rindukan Yesus. Kami tidak mau punya lagi mental-mental yang seperti mental yang lama. Tuhan hanya bisa menuntut Engkau. Tapi kami mau saat ini berubah. Pikiran kami berubah, respon kami berubah, sikap kami berubah. Kerinduan kami berubah dan tujuan hidup kami pun berubah. Kalau kami punya prioritas di dalam hidup kami, tujuan prioritas kami dalam kerajaan Allah. Kasih Bapa, segala perkara, segala masalah, sakit, penyakit, apapun itu, Engkau berfirman, serahkanlah segala khawatirmu. Serahkanlah semua. Kata serahkan berarti saudara engkau percaya. Yesus Tuhan Allahmu sanggup menolong. Tuhan Yesus Allahmu sanggup, Dialah yang bertindak. Apapun itu, mari kembali kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa. Hidupku tenang aman di dalam naungan sayap-Mu. Keluargaku aman di dalam naungan sayap. Sekalipun banyak orang yang berencana jahat, setan mau berencana menghancurkan. Tapi kami punya
Pencipta kami yang lebih berkuasa. Hanya percaya hidupku, masa depanku, bahkan namaku sudah Engkau ukir di tangan-Mu Tuhan. Tuhan tidak akan pernah diam saja. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak berdoa untuk saudara kami. Tuhan Roh Kudus kami mengalir, memberi kekuatan, sukacita. Kami siap melewati hari ini bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, kita angkat tangan kita ke atas untuk menerima anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Allah yang baik, akan menyertai saudara semua sampai pada Maranatha. Dan setiap kita yang lebih lagi mau mengasihi Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Ku yakin Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Baik saudaraku, terima kasih. Saudara-saudara yang luar biasa. Tetap semangat. Selalu bersukacita. Selamat menikmati hadirat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin di morning prayer yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.